Assalamualaikum sahabat Muslim Spotlight. Kembali lagi bersama Muslim Spotlight. Semoga informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan selamat menonton. Hampir semua orang di era milenial memakai aplikasi WhatsApp. Ya, aplikasi WhatsApp itu digunakan untuk chatting atau berkomunikasi dengan keluarga, kerabat, dan teman, baik dalam segi bisnis maupun dalam urusan lainnya. Banyaknya fitur-fitur di aplikasi tersebut membuat banyak orang berminat untuk menggunakan aplikasi tersebut. Sahabat Muslim Spotlight pasti sudah mengetahui, di aplikasi WhatsApp terdapat tanda-tanda yang menjadikan isyarat apakah pesan kita sudah terkirim, belum terkirim, ataupun lainnya. Ya, di aplikasi WhatsApp terdapat tanda berupa centang satu putih, artinya pesan belum sukses terkirim. Tanda centang dua putih sudah terkirim, dan tanda dua centang biru menandakan pesan sudah dikirim dan dibaca oleh orang-orang yang kita ajak chatting. Namun, sebagian orang ada yang menonaktifkan tanda centang biru ini, sehingga kita tidak tahu apakah pesan yang dikirim sudah dibaca atau belum. Ini selalu menjadi pertanyaan. Nah, lalu bagaimana hukumnya jika centang biru ini dinonaktifkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tonton video ini sampai akhir agar kamu mendapatkan informasinya. Namun sebelum kami membahasnya lebih lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng channel ini agar kamu tidak ketinggalan video kami berikutnya. Permasalahan mengenai status dibacanya atau belum pesan yang kita kirimkan pada aplikasi WhatsApp ini sudah menjadi permasalahan modern pada era ini, khususnya pada pengguna WhatsApp. Biasanya, orang yang mematikan tanda centang biru ini memiliki alasan-alasan yang beragam. Mungkin saja, orang yang mematikan tanda centang biru ini memang sedang tidak ingin diganggu atau menghindar dari seseorang, sehingga reaksi orang yang dikirimi pesan tidak bisa untuk ditebak. Mematikan tanda centang biru ini banyak menimbulkan pendapat-pendapat. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur." Pada salah satu pendapat, menonaktifkan tanda centang biru ini adalah suatu kebohongan, karena kita telah membaca pesan tapi seperti belum membaca pesan, karena tidak adanya tanda-tanda yang menginformasikan kepada pengirim pesan bahwa kita telah membaca pesannya. Dan ini menjadi sebuah kebohongan mutlak. Astagfirullahaladzim. Sepertinya masalah si centang biru ini sangat sepele bagi kita ya sahabat. Tapi ternyata tidak ada yang sepele di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Quran Surat An-Nur ayat ke-7. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan bahwa berbohong adalah salah satu tanda orang munafik. Karena tanda orang munafik itu salah satunya adalah jika berbicara ia berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Dan jauhkanlah kalian dari dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan membawa seseorang pada kejahatan." Hadis riwayat Bukhari. Pada suatu hari, ada seseorang yang datang menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, "Ajarilah aku akhlak yang dengannya aku bisa mendapatkan dunia dan akhirat." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Janganlah berbohong." Permasalahan mengenai dimatikannya centang biru ini juga dapat mengakibatkan orang-orang dapat berbuat suudzon kepada kita. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kalian dari buruk sangka, karena sebagian zon itu adalah dosa." Nah, rupanya kegiatan ini dapat menimbulkan banyak mudarat bagi kita dan orang-orang yang menerima pesan kita. Sahabat Muslim Spotlight, dapat kita simpulkan bahwa agama Islam dengan jelas melarang umatnya untuk berbohong. Jadi, sebaiknya apabila kita telah membaca pesan dan belum sempat untuk membalasnya, maka sampaikanlah permintaan maaf. Mudah kan sahabat Muslim Spotlight?
tanpa harus berbohong dan tidak menghargai orang lain. Semoga Allah menghiasi kita semua dengan akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab.